Yo, good, balik lagi bareng saya Christopher di channel Halo Sageji. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Nah, kemarin waktu kita cari-cari bahan untuk nge-review laptop, kita ketemu laptop ini. Yang katanya anak-anak sih dia udah pakai prosesor paling baru, yaitu ada Ryzen 6000 series dan juga versi Intel generasi ke-12-nya. Dan kalau kita lihat sekilas ini kayak Lenovo Legion ya, karena memang bener desainnya tuh mirip banget. Tapi ternyata ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming yang paling baru, dan desainnya tuh udah benar-benar mirip banget sama Legion. Mungkin cuma ada beberapa detail aja yang bikin beda. Nah, kayak apa performanya? Buat kalian penasaran, langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB00B7ID menggunakan prosesor Ryzen 7 6800H dan dibekali dengan RTX 3050 untuk dedicated graphics-nya. Operating system sudah menggunakan Windows 11 tentunya, dan laptop ini sudah dibundling dengan Office Home Student 2021. Harga laptop ini sendiri di Rp17.699.000 serta dibekali dengan garansi 2 tahun yang sudah mengcover untuk accidental damage protection juga. Dan kalau dari segi desainnya, IdeaPad Gaming 3 generasi yang terbaru ini pakai desain yang diturunkan dari seri Legion, bisa dilihat sendiri. Tapi untuk material body masih menggunakan plastik polikarbonat dan juga ABS yang sama kayak IdeaPad Gaming di generasi sebelumnya. Jadi kualitasnya masih di bawah material yang dipakai di Legion 5 yang pastinya berasa lebih kokoh dan juga premium. Sekaligus buat ngebedain segmennya juga ya. Jadi untuk IdeaPad Gaming ini merupakan laptop gaming seri entry levelnya Lenovo, sedangkan Legion itu yang seri premiumnya. Letak port juga sekarang dibuat di bagian kiri, kanan, dan juga belakang, mirip banget sama Legion. Dan untuk dimensi laptop ini ada di 35,9 x 26,6 cm dengan ketebalan 2,2 cm dan bobotnya di 2,3 kg. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Lanjut ke bagian layarnya, ini masih sama persis seperti IdeaPad Gaming 3 yang kita review sekitar beberapa bulan terakhir yang pakai RTX 3060. Jadi dia ukuran layarnya 15,6 inch Full HD 1920 x 1080, panelnya IPS anti-glare dengan color gamut yang sudah di 100% sRGB. Ini poin plus yang bikin laptop ini jauh lebih menarik dibandingkan laptop-laptop gaming di kisaran harga yang serupa. Tingkat kisaran layarnya juga di 300 nits dan refresh rate sudah di 165 Hz. Dan layar ini sudah mendukung teknologi FreeSync juga dari AMD. Jadi untuk skor display kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk portnya sayang sekali di sini nggak selengkap yang ada di Legion, jadi masih sama seperti IdeaPad Gaming generasi sebelumnya. Dan yang menarik di sini ada Type-C yang udah support untuk Power Delivery 3.0 dan juga DisplayPort 1.4. Dan untuk port lengkapnya kalian bisa lihat di footage berikut ini. Sementara itu untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat juga software Lenovo Vintage tempat kalian bisa mengatur segala hal terkait performance di laptop ini. Dan settingannya tuh masih sama seperti generasi sebelumnya, tapi ada settingan tambahan karena dia udah menggunakan prosesor generasi terbaru, yaitu GPU Working Mode. Dan ada 3 mode yang bisa kalian pilih, yaitu Hybrid Mode. Jadi ini kalian bisa mengakses integrated GPU dan dedicated GPU-nya. Lalu ada Hybrid Only iGPU Mode, dimana kalian hanya bisa mengakses untuk integrated GPU aja untuk lebih menghemat daya lagi. Dan terakhir ada Hybrid Auto Mode, dimana kalian akan menyesuaikan kalau laptop ini tertancap pada charger, kalian akan bisa menggunakan integrated dan dedicated GPU-nya. Tapi kalau nggak terkoneksi ke charger, kalian hanya bisa menggunakan integrated GPU aja untuk lebih menghemat daya lagi. Dan ini webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Untuk hasilnya sebenarnya ya nggak terlalu bagus juga sih, nggak terlalu gimana gitu. Tapi untuk warna kulit masih cukup oke lah ya. Dan disediakan juga untuk privacy shutter manual di bagian atas ini, langsung nggak kelihatan kalau kameranya ketutup. Dan untuk tombol shortcut untuk matiin kamera juga nggak ada di bagian atas ini. Jadi gitu aja untuk webcamnya. Jadi untuk skor fitur secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan Ryzen 7 6800H dengan total 8 core dan 16 thread. Untuk base clock speed-nya di 3,2 GHz dan boost-nya 4,7 GHz. Menggunakan fabrikasi 6 nanometer FinFET karena dia sudah menggunakan Zen 3 Plus ya untuk arsitekturnya, dengan L3 cache-nya 16 MB dan TDP prosesor ini ada di 45 Watt. Lalu untuk hasil pengujian sintetis sendiri, untuk prosesornya menggunakan R15 kita dapatkan skor di 2319 CB. Ini skor yang tinggi banget untuk ukuran R15.
Untuk R20 single core-nya ada di 604 poin, sedangkan multi core-nya di 5510 poin. Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensi dari performa rendering di R20 multicore ini. Kita dapatkan rata-ratanya di 5487. Artinya ini masih cukup bagus. Dengan suhu rata-ratanya ini tinggi ya, sekali lagi menyampai di 91 derajat untuk rata-rata, sedangkan maksimumnya 99 derajat Celcius. Jadi ini PR yang mungkin masih ada di prosesor-prosesor baru, baik itu dari AMD Ryzen 6000 series ataupun Intel generasi ke-12 ini. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, CPU rendernya kita bisa dapatkan di 3 menit dan 3 detik. Untuk RAM bawaannya laptop ini sebenarnya cuma pakai 8 GB DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Tapi untuk semua pengujian yang kita lakukan termasuk dari CPU tadi, kita pakai dual channel 16 GB, jadi kita tambahin 8 GB sendiri. Sedangkan untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512 GB dan kecepatan rate-nya di 3138 MB per second, sedangkan rate-nya di 1732 MB per second. Sebenarnya agak cukup jomplang ya, kita berharap sih paling nggak rate-nya ada di sekitar 2500-an, tapi sebenarnya speed 1700-an ini masih cukup lumayan oke juga. Selanjutnya untuk graphic card sendiri, dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Radeon 680M dan dedicatednya RTX 3050 4 GB dengan 128 bit, dan TGP-nya cukup tinggi, di limit di 85 watt, jadi bukan kayak laptop-laptop gaming di seri entry level yang 3050-nya tuh di limit di sekitar 45 sampai 50-an watt. Dan untuk hasil rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K katuka tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mampu mencetakkan waktu di 1 menit 29 detik. Ya, ini kenceng banget, bahkan ini mengalahkan seri Lenovo IdeaPad sebelumnya yang pakai RTX 3060 itu sekitar 10 detik atau lebih lama dibandingkan rendering video menggunakan Premiere di laptop ini. Sedangkan untuk rendering 3D sendiri menggunakan Blender, GPU rendernya kita bisa dapatkan waktu di 1 menit 23 detik. Dan untuk pengujian gamingnya, simulasi gaming maksudnya dengan 3D Mark di TimeSpy kita dapatkan skor di 5668 poin. Untuk fast tracknya di 12601 poin. Jadi kedua poin ini juga termasuk cukup tinggi untuk ukuran RTX 3050. Dan stress testnya udah lolos dengan 99,2%. Tapi sayangnya untuk suhu kita cuma bisa memonitor GPU-nya aja karena kayaknya nggak terdapat sensor untuk monitoring suhu dari CPU-nya. Dan suhu GPU-nya itu ada di 73 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk ujian gaming realnya kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan settingan resolusi Full HD, dan untuk grafiknya kita buat di rata kanan full render, kita bisa dapatkan FPS-nya ada di sekitar 140 sampai 150 FPS. Dengan load GPU sekitar 60 sampai 70%, suhunya ada di cukup adem ya, 68 sampai 69 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU sayangnya kita cuma bisa memonitor untuk berapa persen load yang kepakai aja, karena sayangnya nggak ada sensor untuk kita bisa monitor suhunya berapa, dan yang kepakai itu sekitar 20-an persen aja. Sedangkan untuk RAM dia kepakai 8,6 GB dari total 16 GB yang kita pakai untuk pengujian kali ini. Selanjutnya CSGO dengan 1080 dan juga high kita masih bisa dapatkan di kisaran 150, bahkan kalau scene-nya lagi jalan-jalan dong gini bisa tembus ke 200-an FPS. Tapi waktu scene tembak-tembakan ya kita bilang aja ada di sekitar 170 sampai 180-an FPS, tapi ini lancar banget. Terus untuk GPU sendiri dia kepakai sekitar 75% dengan suhunya di 68 derajat, masih sama seperti Dota 2 tadi. Sedangkan untuk CPU load-nya ada di kisaran 22 sampai 23% dan RAM-nya kemakan 8,5 GB dari totalnya 16 GB. Selanjutnya Valorant dengan setting yang sama, Full HD dan juga high-nya Valorant rata kiri kita bisa dapatkan di kisaran 270 sampai 280 FPS. Kalau nembak dia turun ke sekitar 211-an sampai 230-an FPS, tapi overall tetap lancar banget di Ryzen 6000 series ini. Sedangkan untuk GPU-nya load-nya dia sekarang naik ke sekitar 97 sampai 99% dengan suhunya naik juga di kisaran 71 derajat sekarang. Dengan load CPU-nya ada di 37%, jadi naik juga untuk CPU-nya, dan RAM-nya juga naik jadi 9,4 GB dari total 16 GB. Game selanjutnya itu Far Cry 6 dengan setting resolusi Full HD. Kita bisa dapetin resolusinya di high kali ini, tapi bukan yang ultra ya. Dan ini bisa jalan dengan smooth di kisaran 70-an FPS. Jadi udah oke banget sih sebenarnya untuk game single player satu ini.
Dan untuk load dari GPU kalian bisa lihat udah di 99% dengan suhunya di 72 sampai 73 derajat Celcius, dan load dari CPU sendiri ada di kisaran 24 sampai 28%. RAM-nya juga kepakai semakin besar di 12,7 GB dari totalnya 16 GB. Untuk game terminal yang terakhir yaitu Assassin's Creed Valhalla, kita bisa dapetin resolusi 1080 Full HD dan juga grafiknya ada di medium, nggak bisa high ataupun ultra high, dan kita dapetin FPS-nya ada di kisaran 70 sampai 80-an FPS. Tapi di settingan medium aja nih gambarnya udah oke banget, udah cakep. Untuk load dari GPU-nya di sekitar 97 sampai 98%, sedangkan load CPU-nya di 25%, dan suhu dari GPU-nya masih cukup adem di 72 derajat Celcius. Dan terakhir untuk load RAM-nya itu 10 GB dari totalnya 16 GB. Kalau kalian buka laptop ini, opsi upgrade yang kalian dapatkan adalah ada dua buah slot SODIMM, yang satu udah terpasang 8 GB dan satu lagi kosong. Tapi maksimum laptop ini hanya bisa menampung 16 GB dual channel untuk RAM-nya. Jadi kalian cuma bisa pasang 8 GB lagi untuk di slot SODIMM satunya. Sedangkan SSD kalian disediakan juga ada satu slot M.2 lagi tempat kalian bisa upgrade, tapi ukurannya yang 2242 jadi bukan 2280. Dan yang menarik lagi, untuk cooling sistemnya di sini diberi aksen warna biru, dan ternyata bukan di bagian luarnya aja tapi dicat sampai bagian dalamnya, dan kalian bisa dilihat pada footage berikut ini. Skor performance secara keseluruhan kita cukup puas, bahkan untuk RTX 3050 ini hasilnya sangat-sangat memuaskan banget, jadi kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk ujian daya baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu mode power laptop kita buat di balance, backlit keyboard dan juga WiFi kita matikan, dan tingkat kecerahan layar kita turunkan di 50%. Dan sayangnya kita cuma bisa dapatkan di 4,5 jam aja, padahal kalau kita berkaca dari IdeaPad Gaming generasi sebelumnya, bahkan yang pakai RTX 3060 kita coba terakhir, itu bisa dapat hampir 6 jam di sekitar 5 jam 50-an menit. Jadi emang kayaknya untuk Ryzen 6000 series ini masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalisasi lagi, terutama dari segi pendinginan dan juga daya tahan baterai. Jadi sayangnya untuk skor daya tahan baterai kali ini kita cuma bisa berikan skor 6 poin. Kesimpulannya, laptop game ini sebenarnya udah cukup oke untuk kalian bisa miliki, terutama untuk kalian yang udah penasaran banget experience langsung untuk pakai Ryzen seri 6000 ini. Dan terbukti juga untuk performanya, walaupun secara umum tuh berbedanya nggak terlalu jauh ya dibandingkan dengan 5000 series, tapi secara khusus untuk rendering video sendiri gabungan dengan Ryzen 6000 series dan RTX 3050 ini bahkan bisa lebih kencang dibandingkan Ryzen 5000 series dengan RTX 3060. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian waspadai juga. Yang pertama dalam pengendalian suhunya, dimana kalau laptop ini sih harusnya kalian pakai di dalam ruangan aja, terutama ruangan yang berpendingin, dan juga kalian bisa mungkin menggunakan cooling pad untuk bisa membantu pendinginan dari laptop ini. Dan yang kedua, untuk daya tahan baterai sendiri, dia nggak kuat untuk dipakai di tempat yang tanpa akses untuk colokan listrik, karena seperti bisa dilihat tadi, cuma bisa bertahan sekitar 4,5 jam aja untuk digunakan bekerja tanpa nyolok ke kabel power. Jadi untuk total skor laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita bahas skor di 7,5 poin. Oke, segitu aja review kita kali ini soal Lenovo IdeaPad Gaming. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang, dan juga update soal video review kita selanjutnya, karena kita bakal bahas juga yang menggunakan prosesor Intel generasi ke-12, dimana waktu kita bacain kolom komen udah banyak dari kalian yang minta kita untuk review laptop itu. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi berlanjut lagi, silahkan tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek, karena di sana bakal ada info menarik dan juga update promo apa yang sedang berlangsung di store kita ini. Untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop dan peripherals lainnya, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden, tepatnya area sebelah food court. Untuk kalian yang ada di luar kota, jangan khawatir, kita juga ada di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Bibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.